Blackboard papan tulis, window jendela, door pintu, book buku, pensil pensil. Yes, aku bisa. Hah? Mbak, beli ini 10.000. Yang beli Mbak saya 5. Ini Mbak. Ini harganya berapa Mbak? Saya duluan Mbak. Lihat, para pembeli ini berlari dengan cepat. Kenapa kau ribut kami? Dasar tak becus. Kalau kau seperti ini terus, lebih baik kau cari kerjaan lain. Sudah 1 minggu bekerja, tidak ada beban sama sekali. Mbak ini Mbak. Saya dulu Mbak. Mbak Iswari. Mbak. Ibu Mbak. Ibu. Hei Iswari! Hei Iswari! Ibu. 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 Untuk anak-anakku sayang, Iswari, Jayanti, maafkan ibu nak, ibu terpaksa harus pergi meninggalkan kalian. Ibu tidak sanggup lagi menanggung beban hidup kita. Sejak kematian ayahmu, ibu kebingungan untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Ibu pergi untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Ibu tidak pergi untuk selamanya. Doakan ibu, semoga ibu bisa mendapatkan banyak uang untuk hidup kita. Iswari, jaga adikmu baik-baik. Kamu sudah besar. Ibu percayakan Jayanti dan rumah ini padamu. Ibumu. Aku akan mencari pekerjaan yang lain selain di kios pasar untuk menghidupi kebutuhan kita. Tari Opa Abang. Tari ini berasal dari Desa Pasigitan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Tari Opa Abang ditampilkan sebagai tari pembuka pada pementasan ketoprak yang diiringi oleh musik terbangan atau rebana. Sesuai dengan namanya, Opa Abang adalah sebuah akronim. Opak berasal dari kata ketoprak, sementara itu abang merupakan alat musik pengiringnya yaitu rebana. Tari Opak Abang sangat sederhana. Setiap gerakannya memang hanya mengulang-ulang saja.
Tarian ini telah diakui oleh pemerintah Kabupaten Kendal sejak tahun 1970. Tarian ini dianggap oleh masyarakat Kabupaten Kendal sebagai salah satu tarian yang menjadi identitas Kabupaten Kendal. Jayanti, di mana kakakmu? Lebih dari seminggu tidak pernah hadir ke sekolah. Apa dia sudah pintar? Mau jadi apa kalau dia tidak sekolah? 2 kali aku ke rumahmu selalu terkunci. Di mana ibumu? Bu Anin, sebaiknya Anda tidak berbicara seperti itu di depan teman-teman Jayanti. Dia pasti malu, Bu. Komunikasi dengan Iswari akan saya bantu. Saya kan dulu wali kelasnya ketika dia kelas 7. Bagaimana? Udah sok cantik. Ternyata kakaknya pemalas. Paling-paling sosok cantik ini sama dengan kakaknya, hanya bertahan sampai kelas 7. Kelas 8 ya udah bye-bye. Kalau nggak buat sekolah, bilang dong, dasar anak miskin. Capek dengan kita. Sudah pada tidak becus. Enak-enakan bergedus saja. Emangnya ini semua apa? Maaf Pak, maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan pernah maafkan. Mulai sekarang, kamu tidak usah bekerja di sini lagi. Tapi Pak, bolehkah saya meminta upah saya selama seminggu di sini? Upah? Tidak. Pergi sana. Kau menggangguku bekerja. Jangan, Nak. Buang. Tapi Bu, saya butuh sayuran ini. Jangan, Nak. Sayur ini sudah hampir membusuk. Tidak baik untuk dikonsumsi. Ini. Besok kamu berangkat sekolah ya. Tidak bisa Bu, saya harus bekerja untuk menghidupi adik saya. Kamu tidak boleh tidak berangkat sekolah. Biar saya bantu kamu mencari pekerjaan. Ini mau kemana ya Bu? Kamu mau saya bawa ke tempat pengajinan gerabah? Susah nggak? Enggak, nanti kamu bisa diajarin sama bapak yang menjaga di sana. Permisi, Assalamualaikum. Gerabah yang diproduksi di Kunden, Langenharjo, Kabupaten Kendal tidak jauh berbeda dengan gerabah yang ada di Kasongan, Yogyakarta. Seni kerajinan ini berbahan dasar tanah liat. Proses pembuatannya cukup lama. Perajin gerabah mencampur tanah liat dan pasir yang sudah disaring. Kemudian diberi air untuk mencampurkan adonan gerabah. Bukan dengan mesin, perajin gerabah menginjak-injak adonan untuk dicampurkan menjadi satu. Setelah 1 jam, gerabah dapat diproses sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Periuk, cobek, wajan, pot bunga, kendi, padasan, dan lain-lain. Perajin gerabah masih menggunakan alat yang bernama perbot. Perbot adalah alat yang terbuat dari kayu. Pada bawahnya ditaruh alat pemutar. Setelah itu, gerabah dikeringkan. Pengeringan tergantung cuaca, paling lama 1 hari. Terakhir, tahap pembakaran.
Pembakaran gerabah dilakukan di depan rumah perajin, bukan dengan menggunakan ruangan khusus. Sebelum dibakar, gerabah dikeringkan terlebih dahulu. Pembakaran dimulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Gerabah kering disusun pada tempat pembakaran. Pembakaran ini dilakukan di depan rumah pengrajin. Setelah disusun, gerabah kering diberi dami atau sampah-sampah kering. Gerabah yang sudah dibakar didiamkan terlebih dahulu dan tidak langsung diambil. Baru sekitar 2-3 jam, gerabah dapat diambil. Gerabah diambil dengan alat yang bernama caplok dan cungkak. Alat ini digunakan untuk mengambil gerabah yang masih panas. Setelah gerabah diambil, gerabah disortir. Apabila ada yang retak, gerabah dapat ditambal. Lalu gerabah dapat dipasarkan. Biasanya gerabah-gerabah tersebut sudah ada yang memesan terlebih dahulu.
mengapa Ibu memanggil kami? Iya, selamat ya kalian telah memenangkan lomba seni tari dan seni kriya. Besok, kalian diundang untuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk menerima penghargaan. Beneran, Bu? Iya. Pelajar Indonesia harus dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas. Tidak serta-merta menutup diri dari interaksi budaya lain. Pelajar Indonesia harus dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan membentuk budaya luhur yang positif. Selain itu, pelajar Indonesia dapat menjadi seorang pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Pelajar kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak.